Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Filsafat Hukum B akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perbandingan Pemikiran Tokoh Filsafat Hukum pada Zaman Klasik. Kelompok kami, kelompok 1 beranggotakan yang pertama ada Arina Inayatun Halisa, kemudian ada Muhammad Yatir Fahri, saya sendiri, kemudian ada Ajib Dana Bagus Panuntun, kemudian ada Banan Iqbal Robani, dan yang terakhir ada Ahmad Nasi Al-Muqafi. Dari filsafat Yunani kuno, Romawi, dan abad pertengahan merupakan awal dari permulaan pemikiran filsafat atau pembahasan masalah filsafat secara spekulatif, rasional, dan tidak irasional dogmatis. Filsafat Yunani klasik juga merupakan ilustrasi pemikiran dan pembahasan masalah filsafat secara sistematis dan lengkap, dan juga berlaku sampai sekarang. Sejarah filsafat dipelajari dengan tujuan agar diperoleh apa yang menjadi masalah pokok filsafat dan sejarah perkembangan pemikiran filsafat. Mempelajari sejarah filsafat juga menyadarkan kita bahwa ajaran yang baik belum tentu diterapkan dengan baik. Sejarah filsafat menyadarkan kita bahwa setiap teori ada kelemahannya dan ada kebaikannya. Karena itu menuntut adanya kerjasama antara sesama pengusaha filsafat, saling memberi dan menerima, atau juga disebut dengan take and give, dalam rangka kepentingan bersama demi kesejahteraan hidup manusia. Dari perkembangan zaman yang menghasilkan ilmu-ilmu yang semakin maju ini, tentunya terdapat tokoh-tokoh yang menentukan atau yang menemukan atau yang menemukannya, karena tokoh-tokoh ini tentunya tidak berpandangan antara satu dengan yang lainnya. Di antara mereka terdapat pandangan yang berbeda, bahkan bertolak belakang, namun hal ini tidak membuat mereka putus asa untuk terus berfilsafat. Jadi dalam makalah kami ini akan dibahas mengenai perbandingan pemikiran tokoh-tokoh pada zaman klasik. Di sini saya akan membahas mengenai pembagian pemikiran filsafat hukum pada masa zaman klasik. Yang pertama, masa Yunani kuno dan Romawi. Pada abad 6 sebelum Masehi, sebenarnya belum ada negara Yunani, tetapi sudah berdiri kota-kota yang sudah memiliki sistem kehidupan yang teratur, seperti Athena, Sparta, dan sebagainya. Filsafat Yunani ini berada pada puncaknya saat abad 4 sebelum Masehi, tepatnya pada pemikiran Plato dan Aristoteles. Pada abad yang sama, dibarengi juga dengan munculnya kota Roma sebagai kuasa dunia baru, yang dimana hukum sangat marak dan diutamakan di situ karena dapat menghasilkan suatu kebijaksanaan yang dapat menjadikan suatu sistem yang baik. Yang kedua, abad pertengahan, di mana pada abad ini berlangsung dari abad 5 sampai 15 Masehi. Pada masa ini ditandai dengan penyebaran agama-agama yang besar seperti Islam dan Kristen. Selama abad ini, tolak ukur segala pikiran manusia adalah kepercayaan bahwa aturan semesta alam telah ditetapkan oleh Allah Sang Pencipta. Selain itu, hidup manusia, baik privat maupun publik, ditentukan oleh campur tangan penguasa agama. Sistem pemikiran yang dipengaruhi oleh agama ini dinamakan sebagai sistem filsafat skolastik. Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, maka di sini kami akan melanjutkan materi berikutnya, yakni terkait dengan perbandingan pemikiran tokoh-tokoh pada masa klasik. Nah, namun di sini kami akan mengerucutkan kembali terkait materi tersebut, yakni kami khususkan pada masa Yunani kuno dan juga pada masa Romawi. Nah, untuk tokoh-tokoh yang akan kami bahas, yang pertama yakni Anaximander. Nah, Anaximander ini berpendapat bahwa aturan-aturan yang ada itu haruslah disesuaikan dengan ketetapan alam. Mengapa? Karena apapun yang ada di alam ini, menurut beliau terkait dengan kehidupannya, kemudian bagaimana munculnya, dan juga bagaimana lenyapnya, itu sudah disesuaikan dengan ketetapan alam. Oleh karena itu, aturan yang kita buat harus disesuaikan dengan ketetapan alam. Nah, kesesuaian inilah yang beliau anggap sebagai keadilan. Untuk pemikiran tokoh yang berikutnya, yakni pemikiran dari kaum sofis. Nah, di sini kaum sofis berpendapat bahwa
eh, sumber hukum itu bukanlah berasal dari logos, tetapi berjalan berdasarkan kekuasaan dan juga kekerasan sang penguasa. Nah, ini bertentangan dengan pemikiran tokoh yang ketiga, yakni Socrates. Di sini Socrates berpendapat bahwa hukum itu ada yang berasal dari objektivitas dan inilah yang disebut keadilan. Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi yang menulis buku Politeia dan Nomos memberikan tawaran pengertian hukum, yakni hakikat hukum dan divergensinya. Buku Politeia melukiskan model negara yang adil. Dalam buku tersebut, Plato mengungkapkan gagasannya tentang kenyataan, yaitu dalam negara terdapat kelompok-kelompok dan yang dimaksud dengan keadilan adalah jika tiap-tiap kelompok berbuat sesuai dengan tempat dan tugasnya. Sedangkan dalam buku Nomos, Plato menjelaskan tentang petunjuk dibentuknya tata hukum. Menurut Plato, peraturan-peraturan yang berlaku ditulis dalam kitab perundang-undangan. Setelah itu ada Aristoteles. Dalam pemikiran Aristoteles, hukum alam ditanggapi sebagai suatu hukum yang berlaku dengan sendirinya. Hukum alam itu dibedakan dari hukum positif yang seluruhnya tergantung dari ketentuan manusia. Umpamanya, bila hukum alam menuntut sumbangan bagi setiap warga negara bagi kepentingan umum, jenis dan besarnya sumbangan tersebut ditentukan oleh hukum positif, yakni dalam undang-undang negara. Undang-undang itu baru berlaku sesudah ditetapkan dan diresmikan isinya oleh instansi yang berwibawa. Kemudian ada hukum zaman Romawi. Pada permulaan kerajaan Romawi abad 8 sebelum Masehi, peraturan Romawi hanya untuk kata Roma. Kemudian meluas dan menjadi universal. Peraturan yang telah meluas dan universal tersebut disebut juga dengan ius gentium, yaitu suatu hukum yang diterima semua bangsa sebagai dasar suatu kehidupan bersama yang beradab. Setelah menjadi ius gentium, peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman para gubernur wilayah yang berperan juga sebagai hakim. Perkembangan tersebut sesuai dengan pendapat sarjana hukum Romawi saat itu seperti Cicero, Gellius, Ulpianus, dan yang lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh pada masa abad pertengahan. Yang pertama yakni Agustinus tahun 354 sampai tahun 430 Masehi. Menurut Agustinus, hukum yang dirumuskan manusia dapat diabsahkan dan diberlakukan bila didasarkan pada hukum alam, artinya memiliki jiwa keadilan. Akan tetapi di tempat lain, Agustinus juga mengatakan bahwa hukum menjadi absah bila mendapatkan pengesahan dari negara, yaitu yang berkuasa. Dengan kekaburannya tersebut, Agustinus mencuatkan dilema yang terus-menerus tentang apakah suatu hukum harus adil supaya absah berlaku sebagai hukum ataukah harus berasal dari kekuasaan yang sah. Yang kedua yakni menurut Thomas Aquinas tahun 1225 sampai 1275 Masehi. Pada era ini Thomas berusaha membentuk suatu sistem pemikiran skolastik yang menggabungkan kebijaksanaan yang terkandung dalam wahyu dengan kebijaksanaan yang berasal dari manusia sendiri. Thomas memandang semesta alam sebagai satu kesatuan substansi-substansi dengan wujud yang berbeda-beda. Semua substansi bergerak menuju tujuan yang lebih tinggi, yakni menuju kepada yang sempurna atau budi ilahi. Jadi hukum alam menurut Thomas adalah aturan hidup manusia yang ditekankan oleh akal budinya yang digali dan direnungkan dari aturan alam. Saat akhir abad pertengahan akhirnya mengenal 5 jenis hukum, yakni yang pertama hukum abadi atau lex aeterna, yang kedua hukum ilahi positif atau lex divina positivia, yang ketiga yakni hukum alam lex naturalis, yang keempat yakni hukum bangsa-bangsa atau ius gentium, yang kelima hukum positif atau lex human positivia. Baik, jadi kesimpulan dari materi kami yang telah kami presentasikan atau kami paparkan ini, kesimpulannya dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa masa pemikiran pada zaman klasik dikategorikan menjadi 3 masa, yakni masa Yunani kuno, Romawi, dan abad pertengahan, di mana masa Yunani kuno dan Romawi berada pada abad yang hampir sama.
filsafat Yunani ini mencapai puncaknya dalam abad keempat BC, yaitu pada pemikiran Plato dan Aristoteles. Filsafat kedua tokoh ini selanjutnya mempengaruhi sejarah filsafat sampai saat ini. Dalam abad-abad yang sama, kota Roma muncul sebagai kuasa dunia baru dan lama-kelamaan mengambil alih kekuasaan di wilayah-wilayah yang dulu disebut Alexander Agung dengan adanya suatu hukum yang mapan diyakini sebagai salah satu faktor yang menyebabkan Romawi dapat bertahan berabad-abad lamanya sampai abad kelima sudah Masehi. Sedangkan abad pertengahan berlangsung selama 1000 tahun. Abad ini adalah suatu zaman baru yang ditandai dengan penyebaran ajaran agama-agama besar yakni Kristen dan Islam di belahan Eropa dan Timur Tengah. Kemudian dengan banyaknya tokoh pemikir tentang filsafat hukum pada masa klasik dan pertengahan, maka memunculkan banyak pengertian mengenai apa itu filsafat hukum sendiri, seperti pendapat Anaximander bahwa hukum itu adalah aturan-aturan yang berjalan dan merupakan ketetapan alam. Sedangkan poin dasar filsafat Plato adalah pembedaan yang nyata dunia fenomen atau yang kelihatan. Terdapat suatu dunia lain yang tidak kelihatan, yaitu dunia eidos. Kemudian Aristoteles menyimpulkan bahwa fenomen dengan eidos harus dibedakan, sedangkan pemikiran tokoh filsafat hukum pada abad pertengahan sendiri lebih berpandangan dari sudut pandang tokoh filsafat hukum pada abad pertengahan itu. Maka bahwa hukum yang dirumuskan manusia dapat ditambahkan dan diberlakukan bila didasarkan pada hukum lain, di mana hukum alam tersebut ini merupakan hukum abadi dari Tuhan yang menjelma pada alam melalui manusia. Dan pada akhir abad pertengahan sudah dikenal 5 jenis hukum, yaitu hukum abadi, hukum ilahi positif, hukum alam, hukum bangsa-bangsa, dan hukum positif. Terima kasih pemaparan presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika banyak salahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.